Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang filsafat Aristoteles. Di mana zaman sekarang ini banyak orang yang tidak mengenal tokoh-tokoh filosof yang dikarenakan mereka sungkan dan enggan mengetahui dan mempelajari ilmu filsafat. Namun untuk tokoh Aristoteles, tentunya kita sudah tidak asing lagi mendengar namanya, yang mana dia adalah seorang filosof yang sangat terkenal. Sebelum merujuk ke pembahasan, tentunya kalian pasti bertanya-tanya kan, apa itu filsafat dalam pandangan Aristoteles? Apa saja sih pemikiran yang dikeluarkan oleh Aristoteles? Apa biografi Aristoteles? Dan bagaimana realisme Aristoteles? Nah, di video kali ini, izinkan saya untuk membahas apa yang menjadi rumusan masalah. Filsafat dalam pandangan Aristoteles. Filsafat merupakan akar dari semua ilmu pengetahuan sehingga dapat disebut sebagai the mother of science. Perlu diketahui bahwa ilmu filsafat lahir pada zaman Yunani kuno. Filsafat pada masa itu mengalami perkembangan dan penekanan pada aspek yang berbeda. Filsafat cenderung menekankan penggunaan akal dan hati dalam proses berpikir manusia. Filsafat mengalami periode keemasan pada zaman Yunani kuno. Karena pada masa ini orang Yunani merupakan ahli berpikir yang kritis dan menjunjung tinggi kebebasan dalam menyampaikan gagasan yang dipikirkannya. Pada zaman ini terlahir beberapa tokoh filsafat yang namanya melegenda hingga saat ini. Di antaranya Thales, Anaximander, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Aristoteles adalah salah satu tokoh filsafat yang terkenal pada zaman Yunani kuno, bahkan hingga masa ini. Teori-teori yang dikemukakannya diterapkan oleh generasi penerusnya hingga saat ini dalam ilmu pengetahuan. Salah satu teori yang terkenal yang dicetuskannya adalah teori silogisme, yaitu teori penarikan kesimpulan dari dua kebenaran yang ada serta pernyataan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Hal-hal yang berkaitan dengan Aristoteles dan pemikiran-pemikirannya akan dibahas lebih mendetail pada pembahasan selanjutnya. Nah, berjalan ke biografi tokoh, di mana Aristoteles atau juga dikenal sebagai bapak ilmu pengetahuan merupakan salah satu filsuf yang terkenal pada masa Yunani kuno. Yang mana Aristoteles lahir di Stagira, Makedonia pada 384 sebelum Masehi. Aristoteles lahir dari keluarga berpendidikan. Ayahnya merupakan ahli fisika dan tabib. Pada usia 17 tahun, ia menimba ilmu pada Plato, filsuf yang terkenal pada masa itu. Aristoteles meninggalkan Akademi Plato tak lama setelah sang guru meninggal dunia. Ia kembali ke kampung halamannya pada tahun 324 sebelum Masehi. Aristoteles mengabdi pada keluarga kerajaan untuk menjadi pendidik putra sang raja yang pada waktu itu berumur 13 tahun. Kemudian, Aristoteles kembali ke Athena dan mendirikan sekolah yang dinamakan Lyceum. Lama setelah menjadi pendidik putra sang raja, Aristoteles kemudian diasingkan hingga akhir hayatnya. Ia meninggal di tempat pengasingannya pada tahun 322 sebelum Masehi, saat ia berumur 62 tahun. Berlanjut ke pemikiran tokoh, Aristoteles telah melahirkan banyak teori selama 62 tahun hidupnya. Bahkan, beberapa teori atau pemikirannya masih diaplikasikan hingga saat ini. Yang mana beberapa pemikiran Aristoteles ialah ilmu alam, ilmu politik, bahasa, dan seni. Kemudian berjalan ke realisme Aristoteles.
Istilah realisme berasal dari kata Latin, realis, yang berarti sungguh-sungguh, nyata, benar. Sepanjang sejarah, realisme telah memiliki tema umum yang disebut prinsip atau tesis kemerdekaan. Realisme Aristoteles itu sendiri didasarkan pada prinsip bahwa ide-ide atau bentuk bisa ada tanpa masalah, tapi tidak peduli bisa eksis tanpa bentuk. Aristoteles menyatakan bahwa setiap bagian materi memiliki sifat universal dan khusus. Sebagai contoh, semua orang berbeda dalam sifat-sifat mereka. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa sebagian besar ilmu pengetahuan yang berkembang terasa lebih berupa penjelasan dari hal-hal yang masuk akal. Banyak teorinya yang bertahan, bahkan hampir selama 2000 tahun lamanya. Hal ini terjadi karena teori-teori tersebut dianggap masuk akal sesuai dengan pemikiran masyarakat pada umumnya. Meskipun kemudian ternyata bahwa teori-teori tersebut salah total karena asumsi yang keliru. Sebagai contoh, ketika Aristoteles menyetujui adanya perbudakan karena menurutnya hal ini sejalan dengan hukum alam, di mana yang lemah akan kalah oleh yang kuat. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya yang mana materi filsafat Aristoteles ini. Kurang lebihnya mohon maaf karena kekurangan datanya dari saya dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.